sampai orang tuh udah demensia baru kita mau itu udah gak ingat gitu. Ya, oke. Masuk pertanyaan selanjutnya. Jadi Cici udah 23 tahun gitu ya. So biar teman-teman lebih ada gambaran gitu ya. Gambaran kan 23 tahun, 23 tahun itu kan panjang ya. Teman-teman mungkin baru mulai. Mungkin boleh kita bagi dulu nih. Apa gambaran atau fase di bisnis prudensialnya Cici 5 tahun pertama? Oke. Nah, teman-teman jangan lihat sekarang udah enak ya, aset banyak, waktu banyak, bla 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 gitu. Lihat perjuangan waktu awal-awal. Dan menurut saya teman-teman ya, bisnis ini kita lakukan benar-benar sungguh-sungguh, all out ya, benar-benar mati-matian gitu ya. 5 tahun pertama aja teman-teman. Ya, ini saya mau nunjukin jumlah agent yang saya rekrut di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Saya kan join 2001. 2002 baru mulai rekrut dong, ya kan? Nah ini kebetulan pas ketemu ada file laporan produksi dari Prudential, saya ketemu file ini gitu, terus namanya saya summary saya taruh di sini. Di foto buat jumlahnya ya, bukan buat hubungi orangnya ya. Ini 2002 itu waktu UM itu saya ada 51 agent yang punya satu case. Zaman sekarang kita kalau mau dapat NA aja, kayaknya dapetin agent yang punya case satu itu susah banget. Nah saya dulu lakukannya sampai 51 teman-teman. Itu tahun kedua. Ya, 2022 kan tahun 2002. Ya ada. Nextnya 2003. 2003 jangan dilihat. Kenapa 2003 itu saya lahirin anak dan saya 6 bulan saya aktif ya. Cuti melahirkan. Ini pun kalau cuti melahirkan tuh masih 20 gitu. Oke ya. Ini tahun ini kita off ya. Oke, tahun 2004. Nah 2004 itu 63. Ya, 63 agent yang ada satu case gitu ya. Jadi bukan cuma rekrut nggak jualan, ini benar-benar bisa pecah telur gitu. Oke, next. Ya. Next 2005 ini 2004 melahirkan lagi Desember. Jadi 2005 off dulu ya. Tapi ini 27 agent. Kalau kita cowok-cowok kan baru begitu ya, harusnya. Jadi 2 tahun kita off ya. Udah tahun ketiga itu 67 agent. Wow. Ya. Tahun keempat yang aktif ya. 84. Tahun kelima 80. Ya, nah itu 5 tahun pertama. 5 tahun pertamanya kerja keras gitu teman-teman, ya kerja keras. Jadi segitulah yang hasil di 5 tahun pertama. Dan itu ternyata ya setelah itu kita pernah baca buku yang namanya yang itu kan Outliers yang 10.000 jam pernah dengar kan ya? Nah 10.000 jam itu adalah masa dimana kita bisa menjadi mahir dalam satu bidang. Kita harus spend waktu kita tuh 10.000 jam baru kita akan mahir gitu. Dan setelah kita hitung kalau misalnya satu hari itu 8 jam kerja itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah setelah 5 tahun pertama kita udah jadi mahir, 5 tahun berikutnya kita udah lebih ahli lah, kita udah bisa tahu yang agent begini datang cuma mau minjem duit doang gitu. ada. Ada maksudnya ini mas semangat di awal habis hilang kayak gitu ketahuan. Boleh nggak bisa di PHP? Dia ngomong apa? Ya lihat. Tapi teman-teman lakukan dulu 10.000 jamnya teman-teman, ya tuntaskan dulu 10.000 jamnya teman-teman. Baru teman-teman mau mulai mikirin cara-cara sendiri yang baru, inovasi cara-cara baru ya. Lakukan dulu supaya kita mahir gitu sih. Ya. Gitu ya. Jadi biar lebih kebayang 5 tahun pertama yang perlu kita lakukan. Bilang kanan kirinya rekrut yang banyak ya. Wow, tadi jelas banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa aja bekal mindset dan mental dan mindset kita yang perlu kita pelajari dan perlu kita punya biar bisa perjalanannya panjang puluhan tahun kayak Cici. Oke. Ya, jadi mental dan mindset kita perlu apa? Oke. Kalau menurut saya ya teman-teman gini loh, mental atau mindset ya. Saya sering ketemu agent yang bilang gini, agen asuransi enggak deh gitu, bukan gua banget gitu. Gua memang nggak suka jual-jualan kayak gitu. Saya tipe orang yang nggak suka jualan teman-teman. Tapi I do it kalau memang itu bisa memberikan sesuatu yang baik untuk saya dan keluarga saya, ya. Jadi ada sebagian orang cuma mau do what I like. Gue suka apa ya udah gue mau tekunin di bidang apa, ya.
gue maunya yang bisa ada value edit kepada orang lain lah, bla bla bla, macam-macam gitu ya. Dia punya sesuatu yang dia suka, dia baru mau kerjain. Tapi menurut saya kita bisa menjadi tipe kedua yang like what I do. Kita harus selalu bisa menjadi, kalau saya tipe kedua sih Fer, Ya. saya menilai diri saya sendiri. Dulu saya waktu di kantor akuntan, saya tuh quite performing juga di sana ya, termasuk yang cepet lah promosi dalam 10 bulan langsung naik tingkat gitu segala Ya. macam. Tapi kalau setelah saya keluar dari kantor akuntan itu, saya baru sadar ternyata saya tuh nggak suka sama accounting, sangat tidak suka. Padahal berprestasi juga. Iya gitu. Berarti selama saya di sana, saya tuh berusaha like what I do. Sekarang bisnisnya agen asuransi, kembangin tim gitu ya. I'm not sure I suka sih. Sebenarnya kalau setelah saya udah tinggalin, mungkin sekarang kelihatannya memang suka banget gitu, bersemangat banget, berapi-api. Karena memang saya tipe yang berusaha like what I do. Teman-teman kalau merasa bisnis ini aduh nggak enak, nggak nyaman, coba deh di switch jadi like what I do gitu. Kalau kita bisa punya mindset yang like what I do, kita pasti akan berprestasi juga sih guys. Wow, tepuk tangan ya teman-teman ya.